Salve saudara-saudariku yang terkasih, jumpa lagi di media ini untuk kita membantai gagasan heretik dan heresi, protestantisme terutama, begitu, perusak kekristenan. Jadi kali ini kita bicara tentang tradisi Protestan yang tidak akan Anda temukan di Alkitab. Ya, jadi meskipun berprinsip sola scriptura, tetap saja mereka punya tradisi yang ada di luar Alkitab. Jadi suruh mereka stop tipu-tipu orang ya. Ya. Ketika umat Katolik dan Protestan berdiskusi tentang apa yang memecah belah kita, Protestan sering membumbui teman-teman Katolik mereka dengan pertanyaan, mana ayatnya dalam Alkitab? Tetapi jarang mereka berhenti untuk menerapkan standar sola scriptura pada keyakinan mereka sendiri. Ya, maksudnya tidak tahu diri mereka. Jika mereka melakukannya, mereka akan menemukan bahwa beberapa dari keyakinan mereka sama sekali tidak berasal dari Alkitab, tetapi dari tradisi teologis yang mereka terima dari orang tua atau pendeta mereka. Mari kita lihat 3 contoh tradisi Protestan di luar Alkitab. Yang pertama, di mana Alkitab mengatakan kita tidak disucikan dari dosa setelah kematian? Maksudnya kenapa kamu tolak purgatori dengan katakan bahwa sesudah kematian tidak ada lagi penyucian? Mana ayatnya? Satu-satunya pertanyaan paling umum yang kita terima ya adalah di mana api penyucian dalam Alkitab. Tetapi orang-orang Protestan yang berasumsi bahwa doktrin Katolik tentang akhirat harus dijabarkan secara eksplisit dalam kitab suci, jarang menerapkan standar yang sama ini pada keyakinan mereka sendiri tentang kehidupan setelah kematian. Ya. Penulis Protestan yang bernama William Edwards Fudge menulis seperti ini. Sementara para reformis berbicara tentang hal-hal terakhir, the last things, mereka tidak pernah membangun eskatologi menggunakan blok bangunan kitab suci. Ya. Luther dan Calvin itu menolak doktrin api penyucian gereja Katolik, tapi dia menggunakan Katolik Roma. Misalnya, bukan karena mereka membuat studi menyeluruh tentang eskatologi kitab suci dan menganggapnya tidak ada, tetapi karena api penyucian ini jelas bertentangan dengan doktrin pembenaran yang telah mereka temukan dalam Alkitab. Ya. Nah, Protestan biasanya percaya bahwa setiap orang Kristen dipersatukan dengan Kristus segera setelah kematian. Dan karena itu kita tidak perlu dimurnikan. Ya. Tetapi ayat-ayat yang mereka kutip untuk membela klaim ini seperti Filipi bab 1 ayat 23. Keinginanku adalah untuk pergi dan bersama Kristus karena itu jauh lebih baik. Dan 2 Korintus bab 5 ayat 8. Kita lebih suka jauh dari tubuh dan berada di rumah bersama Tuhan. Ini tidak tahan terhadap kritik. Ya, kritikan. Ya. Jika saya berkata, ketika saya bekerja di kantor, saya jauh dari keluarga saya. Itu tidak berarti saat saya meninggalkan kantor saya akan berada di rumah bersama keluarga saya. Ya. Tidak pada saat yang sama kan. Saya mungkin harus menempuh perjalanan panjang setiap hari misalnya. Ya. Demikian juga, keinginan untuk bersama Kristus tidak membuktikan tidak akan ada proses penyucian sebelum kita mencapai keinginan itu. Ya. Bahkan 2 Korintus bab 5 ayat 10 mengajarkan bahwa kita dapat terpisah dari tubuh tetapi tidak berada di rumah dengan Tuhan. Bisa terpisah tapi tidak langsung berada di rumah dengan Tuhan. Ya. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus agar masing-masing dapat menerima yang baik atau yang jahat sesuai dengan apa yang telah dilakukannya di dalam tubuh. Nah, yang berikutnya lagi adalah di mana Alkitab mengatakan kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita? Protestan yang keberatan dengan misa atau sakramen sebagai hal yang tidak alkitabiah dan tidak perlu sering mengatakan bahwa yang perlu kita lakukan adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan mengakui dosa-dosa kita secara langsung kepada Tuhan daripada kepada seorang imam. Mengesampingkan fakta bahwa misa dan sakramen itu adalah alkitabiah, kita akan menunjukkan gagasan untuk mendasarkan iman seseorang di sekitar hubungan pribadi dengan Yesus itu tidak alkitabiah. Ya. Mengenai doa orang berdosa yang populer di kalangan Protestan, doanya seperti ini. Tuhan Yesus yang terkasih, saya tahu saya adalah orang berdosa dan saya meminta pengampunanmu. Saya percaya dan mengikuti Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Seorang apologet Protestan, Matt Slick dan para apologet Protestan, Matt Slick dan Tony Miao
mencatat, tidak ada satu ayat pun dalam kitab suci, baik dalam catatan naratif atau dalam teks preskriptif atau deskriptif mengenai penggunaan doa orang berdosa dalam penginjilan. Tidak satu pun. Ya. Ini tidak berarti salah ya untuk meminta Yesus untuk punya hubungan pribadi dengan kita. Ini hanya berarti bahwa kepercayaan Protestan yang mendasar ini tidak ditemukan dalam Alkitab. Ya. Alkitab juga tidak pernah memerintahkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita kepada Yesus yang telah bangkit. Meskipun hampir semua orang Kristen merasa nyaman melakukan itu. Jadi, orang-orang Protestan yang menganut sola scriptura harus memikirkan kembali kepercayaan mereka pada hal-hal ini. Atau memikirkan kembali kepercayaan mereka pada sola scriptura. Karena tidak ada satu ayat pun yang mengatakan sola scriptura. Jadi orang-orang Protestan ini sering mengutip 1 Yohanes bab 1 ayat 9 untuk membela pengakuan dosa kepada Allah dan bukan kepada seorang imam. Karena dikatakan di sana, jika kita mengaku, bahasa Yunani-nya homologomen, dosa-dosa kita, Dia setia dan adil dan akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Tetapi, saudaraku, bagian ini tidak mengatakan kita harus mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan saja. Ingat, di sini muncul lagi sola. Konteks bagian ini menyangkut apa yang kita katakan atau akui kepada orang lain daripada apa yang kita komunikasikan kepada Tuhan. Ya. Ayat sebelumnya, jika kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Lalu ayat berikutnya, jika kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menjadikan Dia pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Menggambarkan orang percaya berbicara satu sama lain. Faktanya, selain Ibrani bab 13 ayat 15, homologeo tidak pernah digunakan untuk menggambarkan pengakuan apapun kepada Tuhan. Dalam tulisan-tulisan Yohanes, itu homologeon ini selalu digunakan untuk menggambarkan pengakuan suatu kepercayaan kepada orang lain. Ya. Baik dalam sakramen pengakuan dosa maupun pengurapan orang sakit, imam tidak secara langsung mengampuni dosa atau menyembuhkan, melainkan Dia menjadi sarana yang dengannya Allah memberikan pengampunan atau penyembuhan. Ya. Sebagian besar Protestan akan setuju dengan pemikiran seperti ini tentang satu hal, misalnya pembaptisannya. Karena seperti Katolik, mereka biasanya menyangkal keabsahan baptisan diri sendiri. Jadi, kamu ambil air dan baptis diri sendiri. Tidak ada Protestan yang percaya itu. Ya. Mereka yang percaya pada kelahiran baru dari baptisan dengan benar menunjukkan bahwa meskipun hanya Tuhan yang menghapus dosa, Tuhan tidak bertindak sendiri ketika Dia menghapus dosa seseorang melalui baptisan. Ya. Sebaliknya, Tuhan bekerja melalui orang percaya lain yang membaptis atas namanya. Ya. Prinsip yang sama berlaku ketika Tuhan menggunakan seorang pelayan untuk mengampuni dosa seseorang melalui pengakuan. So, what happened, Protestan? Berikutnya lagi adalah di mana Alkitab mengatakan bahwa semua wahyu itu berhenti setelah zaman apostolik, setelah zaman kerasulan? Tidak ada. Protestan mengklaim bahwa firman Tuhan terbatas pada apa yang dicatat dalam Alkitab dan bahwa tidak ada wahyu baru yang diberikan setelah kitab-kitab terakhir dari Alkitab ditulis. Umat Katolik setuju ya bahwa wahyu publik atau deposit iman, depositum fidei, berhenti setelah kematian orang apostolik terakhir. Ini termasuk para rasul dan rekan-rekan mereka seperti Markus dan Lukas. Namun, kita tidak setuju dengan gagasan bahwa kebenaran ini dapat diketahui dari Alkitab saja. Protestan yang skeptis terhadap tradisi suci harus bertanya mengapa mereka percaya pada lenyapnya wahyu ilahi karena kitab suci tidak secara eksplisit membahas masalah ini. Beberapa orang berpendapat bahwa kebenaran ini digambarkan dalam Yudas bab 3 yang berbicara tentang Yudas ayat 3 yang berbicara tentang iman yang sekali untuk selamanya disampaikan kepada orang-orang kudus. Tetapi ayat ini sendiri tidak dapat mendukung klaim bahwa wahyu publik telah berhenti. Seorang apologis Protestan, John MacArthur, mengatakan bahwa kata Yunani yang diterjemahkan disampaikan, deliver, dalam ayat ini memaksudkan tindakan yang diselesaikan di masa lalu tanpa unsur yang berkelanjutan.
Dia juga mengatakan frase sekali untuk selamanya dalam bahasa Yunani hapax, berarti tidak ada yang perlu ditambahkan ke iman yang telah disampaikan sekali untuk selamanya. Ini berarti bahwa iman telah disampaikan sebelum Yudas ditulis, yang berarti Yudas dan ajarannya tentang lenyapnya wahyu publik tidak akan menjadi bagian dari simpanan iman yang asli itu. Argumen dari Yudas ayat 3 juga mengacaukan menyampaikan iman dengan wahyu publik. Yesus memberikan iman sekali dan untuk selamanya kepada para rasul. Tetapi wahyu publik tentang iman itu berlanjut selama beberapa dekade setelah interaksi Yesus dengan mereka selama penulisan Perjanjian Baru. Tidak ada bukti Alkitab yang eksplisit bahwa wahyu ini berhenti setelah kematian rasul terakhir, atau bahwa itu tidak berlanjut selama berabad-abad daripada beberapa dekade. Umat Katolik setuju dengan Protestan bahwa wahyu publik ini memang berhenti dalam gereja apostolik. Katekismus mengatakan bahwa tidak ada wahyu publik yang baru yang diharapkan sebelum manifestasi mulia Tuhan kita Yesus Kristus. KGK nomor 66. Tetapi umat Katolik percaya kebenaran ini berdasarkan kepercayaan magisterium yang melestarikan firman Tuhan baik dalam bentuk tertulis kitab suci maupun tidak tertulis tradisi. Bukan seperti yang harus diyakini oleh Protestan berdasarkan ajaran Alkitab yang tertulis saja. Ya. Jadi ketika orang-orang Protestan bertanya mana ayatnya dalam Alkitab, kamu mungkin bisa bertanya dengan murah hati sebagai jawaban. Di mana Alkitab mengatakan bahwa semua yang kita percaya sebagai orang beriman, orang Kristen harus ditemukan di dalam Alkitab. Kemudian kita bisa menawarkan untuk berbagi dengan mereka beberapa kepercayaan Protestan umum lainnya yang berakar bukan dalam kitab suci, tetapi dalam tradisi, baik yang suci maupun yang manusiawi. Contohnya raptur. Tunjukkan di mana ada kata raptur. Total depravity, mana ada kata total depravity? Conditional election, tidak ada unconditional election. Itu kan tradisi dari Calvin kan begitu. Ya, tidak usah bilang kami menolak tradisi, kamu juga buat tradisi, yaitu tradisi reformasi, dan kamu bikin sekolah-sekolah teologi itu untuk melanjutkan tradisi reformasi itu kan. Ya. Jadi saya baru saja menonton siapa kayaknya Albert Rumampuk ya, yang sering memberikan argumen bantahan terhadap ajaran Katolik tapi tidak nyanggup karena tidak paham. Lebih banyak strawman falasi. Dia pikir tradisi suci itu adalah semacam ajaran baku yang diturunkan, ya. Semacam sebentuk ajaran yang dititipkan. Bukan itu maksudnya. Tradisi yang dimaksud ini kalau dalam bahasa sehari-hari adalah konteks, ya. Konteks itu hanya bisa dihayati turun-temurun dalam kebersamaan. Begitu keluar dari kebersamaan, Anda hilang konteks, hilang tradisi. Selesai, hancur berkeping-keping. Dan itulah yang terjadi. Fakta ya, bukan menjelek-jelekkan. Salve.